Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Munawaro, NIM 06061182025010 dari kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah didaktik metode pembelajaran senam, yang materinya adalah mempelajari teknik dasar sikap lilin. Tentunya video pembelajaran ini dibuat karena memiliki tujuan, yaitu tujuannya itu sendiri. Yang pertama, siswa memahami pengertian dari sikap lilin. Kedua, siswa memahami bagaimana cara melakukan teknik dasar sikap lilin yang baik dan benar. Yang ketiga, siswa mengerti dan memahami kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan sikap lilin. Yang keempat, siswa mengetahui metode pembelajaran sikap lilin menggunakan bantuan media teman dan bantuan dinding. Adapun beberapa rangkaian materi yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, pengertian sikap lilin. Kedua, manfaat sikap lilin. Yang ketiga, sikap lilin dengan bantuan media dinding. Yang keempat, sikap lilin dengan bantuan media teman, dan yang terakhir adalah kesalahan dalam melakukan sikap lilin. Baiklah, setelah siswa mengetahui tujuan video pembelajaran ini, kita langsung saja masuk ke materi inti, yaitu yang diawali dengan pengertian dari sikap lilin. Sikap lilin merupakan sikap yang diawali dengan tidur telentang, kemudian kedua kaki diangkat secara lurus dan rapat dengan kekuatan yang bertumpu pada pinggang atau punggung, dan kedua tangan yang bertumpu menopang pada pinggang. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baiklah, setelah siswa mengerti dan memahami apa itu pengertian dari sikap lilin, tentunya siswa juga harus mengetahui teknik dasar melakukan sikap lilin yang baik dan benar. Teknik-teknik itu sendiri terdiri dari pertama, sikap awal, yaitu tidur telentang, kedua tangan di samping badan dan pandangan ke atas. Dan kedua, tahap pelaksanaan, angkat kedua kaki ke atas dan rapat, yang menjadi landasan adalah seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Dan ketiga, sikap akhir, pertahankan kedua kaki ke atas dan rapat, kemudian lakukan pendaratan. Dapat kita lihat bahwa terdapat ilustrasi bagaimana melakukan teknik dasar sikap lilin. Pada gambar pertama atau gambar ke-1 adalah posisi sikap awal. Sudah jelas bahwa posisi sikap awal adalah tidur telentang dengan tangan berada di samping badan. Gambar kedua yaitu tahap pelaksanaan, yaitu kaki diangkat ke atas secara lurus dan rapat, dan kedua tangan menopang bagian panggul. Dan gambar yang ketiga yaitu adalah sikap akhir, adalah posisi di mana menahan kaki berada di atas untuk beberapa saat dan kemudian melakukan pendaratan. Dan juga perlu diketahui bahwa gerakan sikap lilin ini memiliki manfaat, yang diantaranya adalah 1. Membantu tingkatkan kekuatan otot, karena pada gerakan senam lantai melibatkan hampir seluruh otot tubuh. Yang kedua, mencegah resiko penyakit tertentu. Ketiga, tulang menjadi kuat dan sehat. Dan keempat, meningkatkan kelenturan tubuh. Dan yang terakhir, mencukupi kebutuhan olahraga harian. Dua metode pembelajaran gerakan sikap lilin yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, menggunakan media bantuan teman, dan yang kedua, menggunakan media bantuan dinding. Yang akan kita bahas pertama adalah melakukan gerakan sikap lilin dengan media bantuan teman, yaitu cara melakukannya sendiri adalah yang pertama, posisi badan siswa tidur telentang dengan lengan di samping badan. Kedua, kedua tangan memegang pinggang. Ketiga, angkat punggung kaki dan tungkai menuju ke atas
dengan pundak menjadi landasan dengan bantuan teman. Keempat, kedua lengan mendorong panggul bagian belakang dengan siku menempel pada matras. Kemudian, berikan bantuan di bagian panggul untuk menahan agar kaki tetap berada di atas. Kemudian, setelah posisi tangan sudah kuat menopang panggul, berikan bantuan pada bagian betis bagian bawah untuk meluruskan posisi kaki. Setelah itu, jatuhkan kedua kaki perlahan dengan menekuk kaki lebih dahulu, dan yang terakhir, menurunkan kedua kaki ke matras dengan posisi kaki lurus. Sikat lilin dengan menggunakan media bantuan teman dilakukan saat salah satu teman yang melakukan gerakan sikap lilin mengangkat kakinya lurus ke atas dan teman lainnya membantu menopang atau memegangi kedua kaki agar kedua kaki lurus ke atas membentuk sikap lilin yang sempurna. Kemudian dilakukan pendaratan seperti gerakan sikap lilin seperti biasanya. Yang kedua, menggunakan media bantuan dinding. Cara melakukannya adalah yang pertama, posisikan badan menghadap dinding dengan tidur telentang. Kedua, angkat kaki ke dinding dan kedua tangan direntangkan ke samping kanan dan kiri. Ketiga, angkat badan ke atas dan tangan dipinggul. Biarkan dinding menjadi tumpuan. Dan keempat, jika tangan siswa sudah bisa mulai menumpuh badan, cobalah untuk mengangkat kaki agar tidak bersandar di dinding lagi. Gerakan sikap lilin dengan menggunakan media bantuan dinding dilakukan dengan cara posisi badan menghadap ke dinding dengan kedua kaki diangkat ke atas dengan tumpuan dinding dan kedua tangan direntangkan ke samping kanan dan kiri. Kemudian, angkat badan dan panggul dengan kedua tangan mengikuti gerakan, yaitu menopang panggul. Setelah itu, jika tangan siswa sudah mulai terasa kuat, cobalah untuk mengangkat kaki tanpa bantuan dinding lagi. Baiklah, setelah mengetahui dua metode pembelajaran melakukan gerakan sikap lilin, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi saat melakukan gerakan sikap lilin. Yang pertama, pinggung hanya ditopang menggunakan ibu jari. Dan yang kedua, kedua kaki cenderung condong ke belakang sehingga berat untuk ditopang serta tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga, kedua kaki cenderung condong ke depan. Kesalahan yang paling sering terjadi dilakukan pada saat melakukan gerakan sikap lilin, yaitu posisi kaki terlalu condong ke depan, sehingga tidak membentuk gerakan sikap lilin yang sempurna. Wah, ngapa condong ke sana tuh? Kesalahan kedua pada gerakan sikap lilin yang sering terjadi adalah posisi kaki terlalu condong ke belakang, seperti pada video ini. Baiklah, itu saja materi gerakan sikap lilin yang kita bahas pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf karena saya sadar betul di video pembelajaran ini terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan maupun kekurangan-kekurangan.
Saya harap video ini dapat menjadi sarana edukasi dalam meningkatkan wawasan para penonton, para siswa, dan lain-lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.